Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sabrina dan Aldi duduk di bangku taman kecil di depan rumah baru mereka. Matahari sore bersinar cerah, menghangatkan suasana penuh kebahagiaan. Setelah 4 tahun menjalin hubungan, mereka akhirnya resmi menjadi suami dan istri. Sayang, gimana rasanya ya? Kita sudah menikah. Ucap Aldi tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh dengan harapan. Rasanya kayak mimpi, Mas. Aku masih belum percaya kita sampai di sini. Jawab Sabrina sambil memandang Aldi dengan lembut. Ini baru permulaan, sayang. Kita akan membangun kehidupan baru bersama. Ucap Aldi dengan berkata mantap. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Sabrina erat-erat. Sementara di sisi lain Pak Dadang, ayah dari Sabrina, merasa sedikit kesepian. Sejak Sabrina memutuskan untuk tinggal bersama Aldi, ia harus belajar hidup sendiri setelah bertahun-tahun memiliki putri yang selalu ada di sampingnya. Pak Dadang adalah seorang penjual sayur keliling di desanya. Menghela nafas berat dan senang saat melihat putrinya telah berbahagia. Jangan khawatir, Pak. Nanti aku akan sering datang mengunjungi Bapak. Ucap Sabrina, berusaha menenangkan ayahnya saat mereka bertiga sedang duduk di teras rumah barunya. Bukan itu yang membuat ayah khawatir, Brina. Bapak hanya tidak ingin kamu lupa daratan, nak. Ingat, siapa yang selalu ada untuk kamu. Pak Dadang menatap Sabrina dengan tatapan penuh kasih sayang. Tidak mungkin, Pak. Bapak adalah segalanya bagiku, saut Sabrina, berusaha meyakinkan ayahnya. Kalau kamu bahagia, Bapak juga bahagia, nak. Ucap Pak Dadang. Sabrina dan Aldi pun akhirnya berpamitan dengan Pak Dadang. Mereka berdua pergi ke rumah baru mereka yang terletak tidak jauh dari pasar tempat Aldi berjualan. Singkatnya mereka pun sampai di rumah baru itu. Selamat datang di rumah kita, Brin, ucap Aldi dengan mengangkat tangannya dengan ceria saat mereka tiba di depan pintu rumah. Wah, rumahnya indah ya, Mas. Sederhana tapi terasa hangat. Sabrina pun menjawab sambil menatap rumah kecil yang baru mereka huni. Di dalamnya terdapat satu ruang tamu, satu kamar tidur dan dapur kecil. Semua terasa hangat, baru dan penuh semangat. Pasti ada banyak yang harus kita siapkan. Mari kita atur semua barang-barang ini, ucap Aldi berkata sambil membuka pintu. Sabrina mulai membantu Aldi menata ruang tamu. Kita butuh beberapa tanaman hias di sini agar bisa lebih hidup, katanya sambil menyusun bantal di sofa. Setuju, nanti kita ke pasar ya, dan juga beli beberapa. Saat mereka sibuk menata rumah, Aldi pun tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, apa kamu sudah bilang pada Bapak tentang rencana kita untuk mengunjungi pasar besok? Aku lupa, Mas. Kalau gitu, mari kita telepon sekarang saja, ucap Sabrina segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Dadang. Halo, Pak. Kami akan ke pasar besok. Aldi ingin memperkenalkan Bapak pada beberapa teman dagangnya, Pak, ucap Sabrina menjelaskan. Wah, bagus sekali itu, nak. Bapak ingin sekali mengenal orang-orang yang ada di sekitar kalian, jawab Pak Dadang. Hingga setelah menutup telepon, Sabrina pun berbalik kepada Aldi. Bapak tampak antusias, ucapnya dengan wajahnya ceria. Semoga Bapak bisa cepat beradaptasi ya dengan situasi baru ini, Aldi menjawab sambil tersenyum.
Hingga singkatnya ketika malam tiba mereka berdua duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Sabrina merasa nyaman di sisi Aldi suami barunya. Dan suasana di rumah baru itu mulai terasa akrab. "Mas, bagaimana rasanya jadi suami?" Sabrina bertanya dengan penasaran. "Ya, rasanya sih sama seperti jadi pacar, tapi dengan tanggung jawab lebih besar. Aku berjanji akan selalu menjaga kamu dan juga membahagiakan kamu," jawab Aldi serius menatap mata Sabrina. Malam itu mereka berbincang-bincang hingga larut malam. Banyak rencana dan impian yang mereka bahas, mulai dari mengatur keuangan, membangun rumah tangga hingga bercita-cita memiliki anak. Singkatnya keesokan harinya Aldi dan Sabrina pun bergegas pergi ke pasar. Suasana pasar ramai dipenuhi dengan penjual dan juga pembeli. Aldi merasa bangga memperkenalkan Sabrina kepada teman-teman dagangannya. Kenalin, ini Sabrina, istriku," ucap Aldi memperkenalkan dengan penuh bangga. "Halo Mbak Sabrina, selamat ya," sapa salah satu pedagang yang sudah lama mengenal Aldi. "Terima kasih ya," jawab Sabrina dengan senyuman ceria. Mereka berkeliling pasar melihat berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Sabrina sangat menikmati suasana ini. "Sayang, mau kita beli sayur apa untuk makan malam nanti?" ucap Aldi bertanya. "Mau yang segar saja mas, mungkin bayam atau kangkung," jawab Sabrina. Mereka pun memilih sayuran segar dan membeli beberapa bahan lainnya. Sambil berjalan Aldi memperlihatkan cara berjualan yang baik kepada Sabrina. "Kalau kita bisa beli dengan harga yang baik, kita juga bisa menjualnya dengan keuntungan lebih besar," ucap Aldi menjelaskan sambil menunjuk pedagang yang sedang menawar harga. Sabrina mengangguk menyimak semua penjelasan Aldi dengan seksama. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari dunia Aldi. Setelah berbelanja, mereka pulang dengan membawa tas berisi sayuran dan bahan masakan lainnya. Saat sampai di rumah, Sabrina pun langsung menuju dapur dan mulai mempersiapkan makan malam. "Aku akan bantu kamu sayang," ucap Aldi datang menawarkan bantuan. "Tidak perlu mas, ini adalah hal kecil kok yang biasa aku lakukan." Hingga singkatnya saat malam tiba mereka duduk di meja makan sederhana yang telah disiapkan. Makanan terhidang dengan rapi dan suasana terasa hangat. Hingga di tengah makan malam itu, tiba-tiba pintu pun diketuk. Pak Dadang muncul dengan senyuman lebar di wajahnya. "Bapak, masuklah pak, kami baru saja mulai makan," ucap Sabrina mempersilakan dengan gembira untuk ayahnya. Pak Dadang lalu duduk di meja dan suasana pun menjadi sangat hangat. Mereka semua menikmati makanan sambil bercakap-cakap dan juga saling berbagi cerita. "Rina, ingat gak saat kecil kamu selalu suka membantu bapak di pasar?" Pak Dadang bercerita. "Tentu saja pak, aku ingat. Bapak sering membawaku keliling desa kan?" Sabrina menjawab sambil tertawa. Hari-hari berlalu dan kehidupan baru Sabrina dan Aldi tampak berjalan mulus. Namun di balik senyuman manis dan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Aldi, terdapat rahasia kelam yang membayangi hidupnya. Aldi ini adalah seorang pecandu judi, dan kebiasaan ini telah menguasai hidupnya lebih dari yang ia sadari. Uang yang ia gunakan untuk menikahi Sabrina, bahkan membeli barang-barang di rumah, serta untuk keperluan sehari-hari berasal dari hasil judi yang ia menangkan. Singkatnya suatu malam setelah Sabrina tertidur, Aldi duduk sendirian di ruang tamu. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi judi online yang selama ini ia sembunyikan. Di layar angka-angka berkilau, menawarkannya kemungkinan kemenangan besar. Hatinya berdebar-debar, tapi ia tahu ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Tidak Aldi, kamu sudah berjanji untuk berhenti," gumamnya pada diri sendiri. Namun dorongan untuk bertaruh selalu lebih kuat. Dia pun mengingat betapa mudahnya menang saat itu. Dengan uang kemenangan itulah, ia bisa berpura-pura memiliki pekerjaan yang stabil di pasar. Namun di dalam hati ia tahu bahwa semua ini tidak akan bertahan selamanya. "Kalau sampai Sabrina tahu, hidupku bakal hancur nih," gumam Aldi sambil berpikir. Dengan menatap layarnya yang menggoda,
Ia pun lalu menutup aplikasi itu dengan menghela nafas berat-berat. Aku harus berusaha lebih keras. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, Aldi pun pergi ke pasar seperti biasa. Sabrina juga sudah menyiapkan sarapan untuknya. Ia merasa bersemangat melihat Aldi yang tampak antusias. Mas, aku akan menyiapkan menu spesial malam ini. Bagaimana kalau kita masak ikan bakar? Ucap Sabrina mengusulkan sambil tersenyum. Wah, bagus sekali itu Yang. Kita bisa ajak bapak makan di sini. Jawab Aldi, berusaha terlihat normal meskipun hatinya bergetar memikirkan rahasianya. Hingga setelah berangkat, Aldi pun berencana pergi ke tempat judi setelah menutup tokonya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan baik-baik saja, bahwa ia bisa mengendalikan semuanya. Siang itu setelah berjualan, Aldi pun pergi ke sebuah kafe kecil yang sering ia kunjungi. Di sana ia menemui beberapa temannya yang juga pemain judi. Aldi, sudah lama kita tidak melihatmu, Al. Ucap salah satu temannya yaitu Budi, menyapanya dengan ceria. Iya nih, gua sibuk jualan, jawab Aldi. Jangan cuma berjualan dong, main lagi yuk. Kita baru dapat info nih tentang permainan baru. Peluang menangnya juga tinggi loh, ucap Budi dengan menggoda. Gimana Al? Apa lo mau ikut? Ucap teman lainnya menambahkan. Aldi menatap mereka dengan rasa ragu. Di satu sisi ia tahu ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan uang, tetapi di sisi lain ia tidak ingin terjebak lagi dalam kebiasaan buruknya. Bentar ya, gua ke toilet dulu, ucap Aldi dengan berdalih. Dia beranjak dari meja lalu memikirkan semua yang sudah dibangunnya bersama dengan Sabrina. Ia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan itu. Sementara di rumah, Sabrina sedang menyiapkan makan malam saat Pak Dadang datang untuk berkunjung. Nak, Bapak sudah bawa sayur segar nih untuk dimasak apa malam ini? Pak Dadang bertanya. Bapak, kami akan memasak ikan bakar. Makan malam ini pasti spesial, Sabrina menjawab dengan semangat. Pak Dadang pun tersenyum. Wah, bagus nak. Bapak senang lihat kalian berdua. Semoga Aldi juga bisa selalu menjagamu ya. Sabrina mengangguk namun ada keraguan di dalam hatinya. Kadang-kadang ia merasa ada yang aneh dari Aldi, tapi ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Pak, apa Bapak tahu tentang pekerjaan Aldi? Dia bilang dia pedagang di pasar loh Pak, tanya Sabrina. Aldi, dia memang anak yang rajin. Bapak percaya dia bisa menjaga kamu nak. Pak Dadang menjawab sambil tersenyum, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Hingga singkatnya malam itu mereka menikmati makan malam bersama. Suasana hangat namun Aldi merasa gelisah. Setiap kali mereka mengobrol, pikirannya melayang jauh pada taruhan dan kemungkinan kemenangan yang bisa saja mengubah seluruh hidupnya. Hari demi hari berlalu dan Aldi berjuang untuk menyembunyikan rahasianya. Suatu malam saat ia pulang dari pasar, istrinya pun bertanya, Mas, kamu kenapa? Sepertinya kamu selalu terlihat lelah akhir-akhir ini, Mas. Aku baik-baik saja kok, Dek. Hanya sedikit lelah setelah berjualan, jawab Aldi berusaha tersenyum untuk menutupi semua kebohongannya. Namun ketika mereka duduk di ruang tamu, sebuah pesan masuk di ponsel milik Aldi. Pesan itu berasal dari aplikasi judi yang ia gunakan. Selamat, Anda menang $500. Saat itu hatinya berdebar-debar antara bahagia dan takut. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang cepat. Tetapi ia juga tahu jika Sabrina mengetahuinya, semuanya bisa saja berakhir. Sayang, aku keluar sebentar ya, ucap Aldi berkata tergesa-gesa, berusaha menutupi kegugupannya. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Sabrina. Ini ada yang perlu aku ambil di toko. Nanti aku kembali, jawab Aldi, meninggalkan rumah sebelum Sabrina bisa bertanya lebih lanjut. Setelah keluar, Aldi pun berlari menuju tempat judi, di mana ia bisa merasakan adrenalin. Hari ini aku pasti menang, pikirnya sambil menatap layar.
Namun sialnya malam itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia kalah taruhan satu persatu. Uang yang seharusnya bisa memperbaiki keadaan justru hilang dalam sekejap. Kekecewaan menyelimuti hati Aldi saat ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Malam itu Aldi pun pulang dengan perasaan hati yang kelam. Dia telah kalah lagi dalam permainan judi dan dompetnya semakin tipis. Setiap langkahnya terasa berat saat ia mendekati pintu rumah. Dalam keadaan cemberut, Aldi menghampiri pintu dan menendangnya dengan keras. "Ah, sialan!" teriaknya, membuat pintu pun bergetar saat terbuka. Sabrina yang sedang duduk di sofa terkejut mendengar suara gaduh itu. "Mas, kenapa? Ada apa?" tanyanya dengan nada khawatir. "Udah, gak ada apa-apa. Jangan berisik kamu," jawab Aldi. Dia menjawab dengan nada yang meninggi. Suaranya penuh amarah. Ia pun lalu berjalan masuk tanpa memedulikan Sabrina yang masih berdiri di sana dengan bingung. Sabrina merasakan ada yang tidak beres dengan suaminya. "Mas, tolong tenangkan dirimu, Mas. Aku kan hanya ingin tahu apa yang terjadi," ucapnya. Tanpa basa-basi, saat itu Aldi berbalik dan langsung menampar wajah Sabrina dengan keras. "Diam. Aku bilang diam ya diam sih. Kamu tahu gak sih kalau kamu tidak mengerti apa-apa?" ucapnya dengan amarahnya yang meluap. Sabrina pun terhuyung mundur, terkejut dengan tindakan dari suaminya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Mas, kenapa kamu melakukan ini, Mas?" ucap Brina dengan suaranya yang bergetar. Saat itu merasa sakit dan bingung, Sabrina memilih untuk pergi ke kamar saja. Aldi yang mendengar pintu tertutup dan merasa hampa, namun kemarahan dan rasa bersalah bersaing di dalam dirinya. Ia tahu tindakannya salah, tetapi saat itu ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, suasana di rumah terasa dingin. Sabrina sudah bangun lebih awal, mencoba menata pikirannya. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Aldi bangun terlambat merasa lelah akibat semalam yang penuh dengan kegudahan. Ia memasuki dapur berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya. Saat ia menuang kopi, Sabrina pun muncul. Tetapi mereka tidak saling berbicara. Setelah beberapa saat menjadi hening, Aldi memutuskan untuk mencoba berbicara. "Sayang, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu." Sabrina pun saat itu hanya diam. Dan setelah itu, Sabrina pun berucap kepada Aldi, "Sekarang, bagaimana dengan keuangan kita? Apakah semua ini benar-benar dari pekerjaanmu di pasar?" tanya Sabrina. Dia mulai meragukan kebenaran yang selama ini Aldi katakan. Apa maksudmu? Aku ini bekerja keras ya. Kamu tahu itu kan?" jawab Aldi. Tetapi suara dalam hatinya berbisik bahwa ia berbohong. "Setiap kali aku tanya, kamu tidak pernah menjelaskan dengan jelas ya, Mas," ucap Sabrina menambahkan. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan juga rasa sakitnya akibat semalam ditampar dengan keras oleh Aldi. Hingga singkatnya, saat itu di pasar suasana ramai seperti biasa. Namun saat itu Aldi tidak bisa menikmati suasana yang hangat itu. Ia berjalan melintasi lapak-lapak melihat pedagang lain berbincang dengan ceria. Rasa penyesalan semakin menghantuinya. Aldi, kenapa kelihatan murung loh?" sapa Budi, temannya yang terlihat ceria. Gak apa-apa, Bud. Aku tidak ingin berurusan dengan itu lagi," jawab Aldi ketika Budi menawarkan untuk main judi lagi. "Serius? Kapan kamu jadi dewasa gini, Al?" ucap Budi dengan tertawa. "Ya, gue sekarang sih mungkin berhenti dulu. Nanti lain kali ya. Mungkin kita main judi lagi. Gue lagi pusing nih," ucap Aldi kepada Budi. Memang karena saat itu Aldi sedang pusing akibat kemarin dia kalah, dan dia hampir saja ketahuan oleh istrinya Sabrina. Ditambah setelah dia melakukan kekerasan kepada Sabrina.
Hingga saat itu, Aldi pun akhirnya jujur kepada Sabrina. "Baiklah, aku akan jujur. Tapi tolong, kamu jangan marah kepada aku ya. Sebenarnya, aku sudah terjerat dalam judi. Uang yang kita gunakan untuk menikah dan semua barang di rumah ini, itu semua berasal dari kemenangan judi." "Apa?" Sabrina pun terkejut. Hatinya merasa hancur mendengar pengakuan dari itu. "Berarti kamu berbohong selama ini, Mas?" "Aku tidak nyangka. Jadi, kemarin pas kamu nampar aku, pas kamu marah-marah itu, pasti karena kamu kalah dari judi ya, Mas?" "Maafkan aku, Bin. Aku janji aku akan berubah." Hingga singkatnya, meskipun Aldi sudah berjanji untuk berubah, ternyata godaan judi terlalu kuat untuk dilawan. Dalam beberapa minggu setelah pengakuannya kepada Sabrina, dia berusaha keras untuk mengendalikan diri. Namun seiring waktu, perasaan putus asa semakin mendalam. Ia mulai kembali memasang taruhan kecil secara diam-diam, berharap bisa memenangkan uang yang hilang dan memperbaiki keadaan dengan keluarganya. Hingga singkatnya suatu malam, saat Sabrina pergi tidur, Aldi tidak dapat menahan diri lagi. Dia membuka aplikasi judi di ponselnya dan terjun ke dalam permainan. Dengan setiap taruhan yang ia pasang, rasa ketegangan dan harapan untuk menang membangkitkan semangatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, uang tabungan mereka yang seharusnya untuk masa depan semakin menipis. Pada keesokan harinya, Sabrina pun merasakan ada yang tidak beres. Meskipun Aldi berkata bahwa dia berusaha memperbaiki segalanya, ada banyak hal yang tidak sesuai. Dia mulai curiga dan memutuskan untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim. "Kalau perlu, aku akan menyuruh orang untuk memata-matai Aldi," pikirnya. Sabrina tidak ingin terus hidup dalam kebohongan, dan kali ini ia bertekad untuk mencari kebenaran. Ia lalu menghubungi Diman. Diman adalah teman dari Aldi yang juga pernah membantunya. Hingga setelah perbincangan itu, Sabrina pun menunggu dengan penuh kecemasan. Setiap hari ia merasa semakin tertekan. Ia ingin percaya pada Aldi agar berubah, tetapi hatinya tetap meragukan semuanya. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Diman kembali dengan kabar buruk. "Bin, aku kemarin lihat Aldi loh. Dia pergi ke tempat judi yang biasa. Aku melihat dia bertaruh besar, dan sepertinya dia kalah, Brin," ucap Diman dengan wajahnya tampak serius. "Apa? Tidak mungkin." Sabrina pun hampir tidak bisa mempercayainya. "Dia kan sudah berjanji untuk berubah." "Ya, aku tahu, tapi dia tampaknya tidak bisa menahan diri loh, Brin," kata Diman. Malam itu pun saat Aldi telah pulang, suasana di rumah terasa tegang. Sabrina menunggu dengan sabar, hatinya berdegup dengan kencang. Ketika Aldi membuka pintu, ia pun segera bertanya, "Mas, kita perlu bicara." "Apalagi sih, Yang?" jawab Aldi. "Aku tahu, kamu pasti kembali bermain judi kan?" ucap Sabrina. "Diman melihatmu." Aldi pun terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi merah. "Diman? Kenapa dia mengawasi aku? Itu tidak ada urusannya dengan dia ya." Dia membentak, suaranya pun penuh emosi. "Karena aku khawatir, Mas. Kamu sudah berjanji." Sabrina berusaha mempertahankan tenangnya, tetapi hatinya bergetar. "Jadi, kamu menyuruh orang lain untuk mengawasi aku? Kamu tidak percaya padaku?" jawab Aldi dengan merasa marah dan terpojok. "Bukan itu maksudku, Mas. Aku hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Ternyata kamu sudah melanggar janjimu." Saat itu Sabrina pun merasa sakit hati mendengar ucapan dari Aldi. "Kamu tidak mengerti ya? Aku butuh itu untuk mengatasi stres. Tapi kamu terus menekan dan tidak membiarkan aku bernafas." "Ah!" ucap Aldi dengan amarahnya yang meluap-luap. "Jadi kamu pikir membohongi aku dan berjudi adalah cara untuk mengatasi stres, Mas? Kamu tidak bisa terus melarikan diri dari masalah ini ya, Mas? Diam. Kamu tidak berhak mengatur hidupku."
Aldi pun meraih lengan Sabrina dan menariknya dengan mendekat. "Lepaskan aku, Mas. Ini salah. Lepaskan." Sabrina berjuang untuk melepaskan diri, tetapi Aldi semakin marah. Dalam sekejap saja, semua itu berubah menjadi kekerasan. Aldi yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, ditambah setelah dia kalah dari judinya, Aldi pun melayangkan pukulan ke wajah Sabrina. "Kamu selalu mengganggu hidupku," teriaknya sambil memukulnya lagi. Saat itu Sabrina pun terjatuh, rasa sakit menyebar di seluruh wajahnya. "Mas, tolong, jangan, Mas." Dia merintih, tetapi semua itu tidak berpengaruh. Aldi terus memukulnya membuat wajah Sabrina hancur dan juga babak belur. "Kalau kamu tidak mau diam, maka ini yang kamu dapat," ucap Aldi berteriak penuh kebencian dan kemarahan. Hingga singkatnya akhirnya Sabrina pun tidak tahan lagi. Dia lalu berlari menuju pintu dan keluar dari rumah. Hatinya hancur, dia tidak bisa percaya bahwa suaminya yang dicintainya berbuat sekejam itu. Hingga pada saat itu pun Sabrina berlari menuju rumah ayahnya, yaitu Pak Dadang. Dalam perjalanan itu, air matanya terus mengalir. Ia merasa sangat takut dan terpuruk. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Aldi bisa berubah menjadi orang yang begitu jahat? Ketika sampai di rumah Pak Dadang, ia pun langsung berlari ke dalam. "Bapak, Pak," teriaknya sambil memeluk ayahnya. "Astagfirullahaladzim, Nak, kamu kenapa? Apa yang terjadi, Nak?" ucap Pak Dadang ketika melihat wajah putrinya yang bengkak dan juga penuh luka. "Kamu kenapa, ya Allah?" "Aldi, Pak, dia memukulku," ucap Sabrina dengan menangis. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Saat itu Pak Dadang merasakan kemarahan membara dalam dirinya. "Ya sudah, sekarang Bapak akan membawamu ke dokter ya, Nak. Kita perlu merawat luka-lukamu. Dan setelah itu, nanti kita akan cari cara untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Pak Dadang dengan berkata, berusaha menenangkan putrinya. Hingga singkatnya setelah merawat luka-lukanya, Sabrina dan Pak Dadang pun duduk di ruang tamu. "Sebenarnya ada apa, Nak?" "Aldi jahat, Pak. Dia memukulku. Ternyata dia itu adalah pecandu judi, Pak. Semua uang habis gara-gara buat judi dia. Dan dia marah karena kalah. Aku juga tidak terima, Pak. Dan aku mau dia berubah, tapi dia bohong. Dan dia malah memukulku, Pak. Membuat luka di wajahku begitu hancur." Hingga singkatnya setelahnya, saat itu Pak Dadang yang sedang duduk di kursi kayu tua di ruang tamu rumahnya. Wajahnya penuh dengan kerut kesedihan. Dia juga tidak bisa menghapus gambaran putrinya, Sabrina, yang babak belur dan penuh luka akibat pukulan-pukulan dari Aldi. Selama bertahun-tahun Pak Dadang berusaha melindungi putri semata wayangnya itu dari segala hal yang buruk. Namun semua usahanya terasa sia-sia ketika Aldi, yang dulu dianggapnya sebagai menantu yang baik, tetapi dia berubah menjadi monster. "Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus balas dendam. Bisa-bisanya dia melakukan itu kepada anakku. Aku saja yang dari kecil merawatnya, tidak pernah mukulnya sedikit pun. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya," gumam Pak Dadang. Hingga singkatnya malam itu, setelah memastikan Sabrina tertidur di kamarnya, Pak Dadang memutuskan untuk pergi ke desa sebelah. Ia ingat betul dukun kenalannya, yaitu Mbak Idris, yang pernah membantunya dalam beberapa hal. Dengan penuh tekad dan semangat, Pak Dadang lalu melangkah menuju rumah Mbak Idris. Hingga singkat cerita, sampainya di rumah Mbak Idris, Pak Dadang langsung disambut oleh sosok tua dengan wajah keriput dan juga matanya yang tajam. "Datang kemari, Pak Dadang. Ada apa?" tanya Mbak Idris. "Mbah, saya datang untuk meminta bantuanmu, Mbah. Anakku dihajar oleh suaminya, Mbah. Aku ingin agar suaminya merasakan akibat dari perbuatannya terhadap anakku, Mbah," jawab Pak Dadang, nafasnya tersengal-sengal. Mbak Idris pun lalu mengerutkan kening.
Mengapa kamu ingin melakukan balas dendam dengan cara gaib? Itu kan bukan jalan yang baik, Dang. Dia telah menghancurkan hidup putriku. Aku tidak terima. Baiklah, aku akan mengirimkan santet agar dia merasakan penderitaan. Baik, Mbah. Aku bersedia melakukan apa saja, asalkan dia merasakan akibat dari perbuatannya, Mbah. jawab Pak Dadang berkata dengan tegas. Mbak Idris mengangguk lalu mulai menyiapkan bahan-bahan untuk ritualnya. Kau harus tahu, ini bukan permainan biasa. Santet ini akan membuatnya merasakan penyakit yang mengerikan. Dan dia nantinya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah, Mbah. Aku ingin dia merasakan semua itu, jawab Pak Dadang. Hingga setelah beberapa saat Mbak Idris pun selesai menyiapkan ritualnya. Dia meminta Pak Dadang untuk berdoa dan menyebutkan nama Aldi saat proses berlangsung. Saat itu Pak Dadang mengangguk dengan hatinya berdebar. Ia bersiap mengucapkan nama Aldi dalam doa yang diucapkan oleh Mbak Idris. Hingga setelah selesai Mbak Idris pun memandangi Pak Dadang dengan serius. Sekarang, semua terserah pada takdirnya. Hingga setelah ritual telah selesai. Sementara itu di rumah Aldi dia tidak bisa merasa baik-baik saja. Setelah peristiwa malam yang menyakitkan itu, ia terbangun dengan perasaan cemas dan mual. Aduh, kenapa aku merasa aneh ya? Gumamnya sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Pikirannya melayang kepada Sabrina. Ia merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tetapi rasa bersalah itu segera terbenam dalam ketidakberdayaan itu. Aku harus memperbaiki semuanya, pikirnya. Namun keesokan harinya Aldi mulai merasakan gejala yang aneh. Tubuhnya terasa lemah dan ia merasa sakit di seluruh badannya. Aduh, apa yang terjadi pada aku ya? Kok badanku sakit semua? Tanyanya pada dirinya sendiri dengan suara seraknya menggema di dalam rumah. Dia pun berusaha bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya sudah terasa lumpuh. Tidak, ini kenapa? Teriaknya dalam keadaan panik. Aldi merasakan sakit yang tajam di perutnya. Aduh, apa ini? Dia pun mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak mau menuruti perintahnya. Rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Sabrina, aku harus menjelaskan semua ini padanya, ujarnya. Tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Sementara di sisi lain Sabrina di rumah ayahnya. Dia merasa lega setelah menjauh dari Aldi. Namun ia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Bagaimana jika dia kesini ya? Dia pasti datang mencariku, pikirnya. Namun saat sedang duduk di beranda, Pak Dadang datang menghampirinya. Nak, ada yang ingin aku bicarakan, ucapnya dengan menatap putrinya dengan penuh kasih. Ada apa, Pak? Bapak telah melakukan sesuatu untuk melindungimu, ucap Pak Dadang, perlahan-lahan menceritakan tentang ritual yang ia lakukan bersama Mbak Idris. Sabrina pun terkejut mendengar ucapan dari bapaknya. Apa Bapak serius? Tapi itu bukan cara yang benar, Pak. Kita tidak bisa balas dendam. Tapi aku tidak bisa melihatmu menderita, Nak. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya. Santet itu adalah balasan yang tepat bagi dia. Karena dia telah memukulmu, Nak, membuat wajahmu menjadi hancur seperti itu. Sementara itu di rumah Aldi, sakit yang dirasakannya semakin parah. Ia terjatuh ke lantai tidak bisa lagi bergerak. Tolong, Sabrina. Dia berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Suara teriakan dan ratapannya hanya bergema di dalam ruangan yang kosong. Dari luar suara tetangga pun mulai berdatangan. Aldi, kau baik-baik saja? Ucap salah satu tetangga yang mendengar suara Aldi yang penuh rasa sakit itu. Tolong panggilkan dokter. Sakit sekali, ucap Aldi. Karena tubuhnya saat itu sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Setelah beberapa menit berusaha, pintu pun terbuka. Mereka saat itu melihat Aldi yang tergeletak di lantai dengan wajah pucat dan tubuh yang lemas.
Hingga singkatnya setelah dokter tiba, mereka pun segera membawa Aldi ke rumah sakit. Di dalam ambulan Aldi merasa sangat gelisah. Apa yang terjadi padaku? Kenapa ini semua? Pikirnya dalam-dalam ketakutan. Di rumah Pak Dadang, Sabrina pun saat itu tidak bisa tenang. Rasa khawatir pun menggelayuti pikirannya. Apakah Aldi baik-baik saja ya? Saat itu Sabrina terus memikirkan Aldi suaminya. Meskipun dia berusaha menolak perasaan itu, meskipun dia sudah dihancurkan, tetapi dia tetap merasa khawatir kepada suaminya itu. Karena dia juga masih menyimpan rasa cinta di dalam hatinya. Pak, aku khawatir kepada Mas Aldi, Pak. Brina, kamu tidak perlu kembali ke sana. Dia sudah menyakiti kamu. Biarkanlah dia merasakan balasannya. Pak, tapi aku tidak bisa menggabungkan perasaanku, Pak. Dia juga kan masih suamiku, Pak. Jawab Sabrina dengan penuh keyakinan. Pak Dadang yang merasa tidak enak dengan jawaban dari anaknya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, tapi Bapak akan ikut bersamamu. Hingga singkatnya ketika mereka sudah tiba di rumah sakit. Saat itu Aldi telah terbaring lemah di ranjang, dikelilingi oleh beberapa dokter. Saat itu Sabrina juga merasa jantungnya berdegup dengan kencang ketika melihat keadaan dari suaminya. Mas, kamu kenapa, Mas? Apa yang terjadi? Ucapnya dengan wajahnya penuh kekhawatiran. Dia mengalami penyakit yang cukup serius, Mbak. Kami sedang mencari tahu penyebab pastinya. Hingga saat itu dokter pun memeriksanya dengan lebih teliti lagi. Setelah beberapa jam menunggu di rumah sakit, dokter akhirnya keluar untuk memberi kabar tentang kondisi Aldi. Sabrina dan Pak Dadang bergegas untuk mendekat berharap mendapatkan jawaban yang jelas. Bagaimana kondisi suami saya, Dok? Tanya Sabrina. Dokter pun menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Kami telah melakukan serangkaian tes, tetapi hasilnya menunjukkan sesuatu yang aneh, Mbak. Aldi ini mengalami gejala penyakit yang tidak biasa. Dia itu ada pembengkakan di perutnya dan bintik-bintik nanah yang muncul di kulitnya. Sabrina pun terkejut wajahnya dengan pucat. Setelah mendapatkan informasi dari dokter, Sabrina merasa tertekan. Dia lalu menatap ayahnya dengan penuh kebingungan. Pak, Bapak harus melepaskan santet itu, Pak. Aku tidak tega melihat dia seperti itu, Pak. Nak, kamu jangan berbicara seperti itu ya. Apa kamu tidak ingat siapa yang telah menghancurkan kamu? Siapa yang telah memukul wajahmu sampai membengkak seperti ini? Kamu tidak bisa begitu saja melepaskan santet yang sudah aku lakukan. Ini adalah balasan untuk dia. Jawab Pak Dadang dengan nadanya yang tinggi, berusaha mempertahankan keputusan yang telah diambilnya. Dan setelah berbicara dengan bapaknya itu, Sabrina bilang, jika bapaknya mau melepaskan santet itu, maka nantinya dia akan bercerai dengan suaminya itu. Akhirnya malam itu Pak Dadang pun kembali menemui Mbak Idris di desa sebelah. Dia bertekad untuk melepaskan santet yang telah dikirimkan untuk Aldi. Permisi, Mbah. Aku datang untuk menghapus santet yang telah aku buat, ujarnya. Mbak Idris pun malah mengernyitkan dahi. Itu tidak semudah itu ya, Dang. Santet yang sudah terpasang sulit untuk dihapus. Ada juga konsekuensi yang harus dihadapinya. Aku tidak peduli. Apapun itu, tolong bantu aku, Mbah. Dan singkatnya setelah itu, ritual pun berlangsung dilakukan oleh Mbak Idris. Dan saat itu, Mbak Idris pun datang dan menghampiri kepada Pak Dadang. Dang, ritual sudah saya lakukan, tetapi ada kemungkinan santet itu tidak bisa dihapus, ucap Mbak Idris dengan wajahnya tampak khawatir. Maksudnya apa ya, Mbah? Apakah itu artinya Aldi akan terus menderita? Iya, itu bisa jadi jawaban yang pasti. Jadi sudah tidak ada harapan, Mbah? Iya, dia tidak bisa selamat. Ini semua bisa menjadi akhir yang sangat tragis. Hingga singkatnya di dalam rumah sakit saat itu, kondisi Aldi semakin memburuk. Bintik-bintik nanah di wajahnya semakin menjijikan, dan perutnya pun semakin membesar.
Sakit. Brin, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Ucap Aldi dengan merintih dengan tubuhnya yang bergetar. Sabrina pun merasa tercekik oleh emosi. Mas, tetaplah bertahan. Kami akan mencari cara untuk menyelamatkanmu, Mas. Dokter pun saat itu masuk ke dalam ruangan dan memeriksa Aldi kembali. Hingga singkatnya setelah diperiksa oleh dokter, beberapa jam telah berlalu dan Aldi pun semakin parah. Dia sudah terbaring tidak berdaya, wajahnya sudah tidak berbentuk dan perutnya pun terus membesar. Saat itu Sabrina hanya berlutut di samping ranjangnya, merangkul tangan Aldi yang terasa dingin. Dan tak lama kemudian saat itu Aldi pun mulai bergetar dengan hebat. Bintik-bintik nanah di wajahnya pun semakin parah. Perutnya berubah menjadi hijau dan membesar. Namun saat itu semua usaha untuk menyelamatkan Aldi pun tampak sia-sia. Dalam keputusasaannya, Pak Dadang dan Sabrina menyaksikan Aldi terkulai lemas. Wajahnya pun berubah menjadi membiru. Dengan nafas terakhir, Aldi pun mengembuskan nafasnya dan tubuhnya terkulai di ranjang. Wajahnya kini dihiasi dengan bintik-bintik nanah yang menjijikan dan perut yang membesar. Saat itu Pak Dadang pun hanya menggenggam tangan putrinya erat-erat dan merasakan betapa hancurnya hati mereka. Saat itu Aldi dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dan semua harapan yang pernah ada telah sirna. Balas dendam yang dilakukan dengan cara tragis itu telah mengakibatkan akhir yang sangat mengerikan. Hingga singkatnya setelah kejadian itu, Sabrina pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan memulai hidup baru. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.